Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ayah bunda, jumpa lagi dengan saya Dr. Arifin Kashmir, spesialis anak di SEKA, Serial Edukasi Kesehatan Awal. Sesuai janji saya pada episode sebelumnya, kali ini kita akan bahas tentang tata laksana demam dengan penggunaan obat penurun panas. Perlu difahami bahwa ada yang namanya indikasi pemberian obat atau syarat dan tujuan diberikannya obat. Indikasi utama pemberian obat penurun panas adalah untuk membuat anak merasa nyaman, mengurangi kecemasan orang tua, bukan sekedar menurunkan suhu tubuh si anak. Pemberian obat penurun panas diindikasikan untuk anak demam dengan suhu lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius dengan pengukuran dari lipat ketiak. Dan diharapkan dengan menurunkan suhu tubuh, maka aktivitas dan kesiagaan anak akan membaik. Dan juga tercapailah suasana hati atau mood serta nafsu makan yang juga membaik. Mayoritas orang tua tahu dan sedia obat penurun panas di rumah. Pertanyaannya, apakah sudah tepat dosis dan indikasinya, atau hanya mengacu pada etiket obat? Perlu digarisbawahi bahwa dosis pemberian obat pada anak termasuk penurun panas itu berdasarkan berat badan, bukan berdasarkan usia. Mengapa? Nanti kita bahas pada bagian akhir episode ini. Untuk lebih detail, kita coba bahas ya. Ada beberapa jenis obat penurun panas yang ada di pasaran saat ini. Obat-obat ini tersedia over the counter atau bisa dibeli bebas di apotek atau farmasi terdekat. Nah, untuk anak kita batasi dalam dua golongan yang aman. Yang pertama adalah paracetamol, yang kedua adalah ibuprofen. Selain dari golongan obat tadi, paracetamol dan ibuprofen juga tersedia beberapa jenis sediaan obat penurun panas. Tujuan dari sediaan-sediaan ini adalah untuk mempermudah rute pemberian dan mempermudah perhitungan dosis. Dan masing-masing sediaan memiliki konsentrat dan fungsi serta cara pemberian yang berbeda-beda. Sekarang kita bicara tentang jenis sediaan obat penurun panas. Ada beberapa jenis, secara umum ada 4. Yang pertama tablet. Tablet itu ada tablet yang biasa, tablet kunyah, dan tablet larut air atau effervescence. Untuk sirup, ini ada dua golongan yang utama, yaitu sirup biasa yang dosis reguler dan dosis yang forte, dalam hal ini lebih pekat. Yang ketiga adalah tetes atau drops. Ini penggunaannya dengan alat bantu pipet, lebih ditujukan untuk bayi 0-24 bulan dan sediaannya lebih pekat dengan volume yang lebih kecil. Yang terakhir adalah suppositoria. Nah, sediaan ini memiliki mula kerja yang cepat dan dapat diberikan pada kondisi darurat melewati anus. Oke, kita bahas golongan pertama yang paling lazim digunakan, paracetamol. Paracetamol adalah obat penurun panas yang paling lazim dan paling umum kita gunakan. Sebenarnya, selain penurun panas, seperti halnya ibuprofen, ada 3 efektivitas dari obat ini. Yang pertama adalah sebagai penurun panas atau antipiretik, yang kedua pereda nyeri atau analgetik, dan yang ketiga adalah anti radang atau inflamasi. Paracetamol adalah obat yang paling aman untuk diberikan pada anak. Untuk sediaan yang diminum, mula kerja obatnya itu sekitar 30 menit sampai 2 jam setelah diberikan. Sedangkan untuk sediaan yang anus, mula kerjanya lebih cepat, sekitar 10 menit setelah diberikan. Nah, pada kondisi ideal, paracetamol itu dapat menurunkan suhu 1-2 derajat pada dosis efektif. Dan paracetamol memiliki lama kerja atau durasi obat sekitar 4-6 jam setelah diberikan. Sehingga pemberian paracetamol dapat diulang setiap 4-8 jam sekali. Nah, untuk dosisnya itu adalah 10-15 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Di pasaran ada beberapa sediaan dan konsentrat dari paracetamol ini. Yang pertama, tablet. Tablet itu ada yang sediaan 100, 120, 250, 500, dan 650 mg. Untuk episode kali ini kita tidak bahas, karena anak-anak jarang sekali menggunakan tablet. Yang kedua adalah sediaan sirup. Di sini ada 3 sediaan yang tersedia di pasaran, yaitu 120 mg per 5 ml, 160 mg per 5 ml, dan 250 mg per 5 ml. Lalu sediaan drops yang lebih pekat itu 100 mg per mili, atau di sediaan ditulisnya 80 mg per 0,8 ml. Lalu yang terakhir adalah suppositoria, itu ada 2 sediaan, 120 mg per sediaan atau 250 mg per sediaan. Oke, kita masuk ke bagian yang agak rumit, tapi justru inilah esensinya, perhitungan dosis. Ada 2 prinsip dalam perhitungan dosis obat. Yang pertama, step 1-nya adalah hitung kebutuhan obat dalam satuan miligram. Kenapa miligram? Karena sediaan obat itu dalam mililiter, sedangkan yang dibutuhkan untuk anak adalah miligram. Step kedua, langkah kedua adalah konversikan kebutuhan obat yang sudah kita hitung di awal, di tahap 1 itu, yang dalam satuan miligram itu menjadi satuan mililiter sesuai dengan sediaan obat yang ada. Untuk lebih mudahnya, kita coba dalam kasus. Nanti
kita coba bahas bareng-bareng ya. Paracetamol itu dosisnya adalah 10-15 mg per kali pemberian. Tahap 1, kita hitung kebutuhan dosisnya dalam miligram. Untuk seorang anak, katakanlah usia 1 tahun dengan berat badan 8 kg. Rumus perhitungannya adalah berat badan anak dalam kilogram dikali dengan dosis yang tadi 10-15 per kali pemberian. Kita anggap 8 kg dikali 10-15 mg per kali pemberiannya. Artinya 80-120 mg dosis obat paracetamol per kali pemberian. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan dia dalam dosis per miligramnya, kita lakukan tahap kedua, yaitu konversikan kebutuhan obat dalam satuan mililiter sesuai sediaan yang ada. Kita bicara misalkan ada 3 sediaan dalam hal ini. Sediaan pertama, kalau sediaannya drops yang konsentrasinya adalah 100 mg per 1 mili, maka dosisnya adalah 80-120 mg yang tadi dibagi 100 mg dikali 1 mili. Sehingga dibutuhkan dosis 0,8 sampai 1,2 ml paracetamol yang drop. Yang kedua, kalau sediaannya sirup yang konsentratnya 120 mg per 5 mili, maka dosisnya adalah 80 sampai 120 mg dibagi 120 mg sediaan dalam 5 mili dikali 5 mili. Sehingga kita dapatkan angka 3,3 ml sampai dengan 5 ml atau sekitar 3/4 sampai 1 sendok takar obat. Nah, untuk sediaan yang ketiga, contoh suppositoria, konsentratnya 125 mg per kaplet sediaan. Maka dosisnya adalah 80-120 mg dibagi 125 mg per sediaan. Ya, hitung kurang lebih 1 kaplet habis. Perlu diperhatikan, hati-hati bila sediaannya adalah sirup yang cukup besar atau berbeda. Contoh, misalkan ada sediaan yang 160 mg per 5 mili atau Forte yang 250 mg per 5 mili. Karena kalau kita hanya ngambil dosis yang sebelumnya 5 ml dan kita berikan tanpa memperhatikan konsentrasi sediaan tersebut, maka akan terjadi overdosis. Sebagai contoh, misalkan sediaannya 160 mg per 5 mili. Terus kita berikan langsung, sehingga dia kelebihan 40 mg dari dosis yang seharusnya. Atau misalkan dosis sediaannya yang 250 mg per 5 mili. Diberikan 5 mili berdasarkan perhitungan kita dari yang sediaan biasa. Maka si anak akan dapat overdosis 130 mg, lebih banyak dari yang dibutuhkan. Atau terbalik malahan, dosis yang biasa diberikan adalah drops 1 ml. Lalu pada satu kasus, karena tidak tersedia drops, maka digunakan sirup yang sediaan biasa dengan dosis 1 ml tadi. Maka anak mendapatkan dosis yang tidak efektif, yaitu sekitar 24 mg. Dari mana? Dari 120 mg per 5 mili tadi dikali 1 mili, sehingga dia hanya dapat 24 mg, yang seharusnya dia dapat 100 mg. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Tapi kita masuk ke yang obat yang kedua, ibuprofen. Ibuprofen ini adalah obat antipiretik dan analgetik kedua yang lazim digunakan, tetapi dengan beberapa catatan. Ibuprofen hanya boleh diberikan pada anak berusia di atas 6 bulan, tidak boleh diberikan pada anak dengan gejala muntah berulang. Kenapa? Karena salah satu efek samping dari ibuprofen adalah iritasi dari saluran cerna dan akan menyebabkan muntah. Sehingga dikhawatirkan bila diberikan pada anak dengan keluhan muntah justru akan memperberat gejala muntahnya. Untuk ibuprofen, sediaan yang diminum mulai kerja obatnya sekitar 20 menit sampai 2 jam setelah diberikan. Sedangkan untuk sediaan anal itu sekitar 10 menit setelah diberikan. Seperti halnya paracetamol, dalam kondisi ideal, ibuprofen dapat menurunkan suhu 1-2 derajat pada Celcius pada dosis efektif. Ibuprofen memiliki lama kerja sekitar 6-8 jam setelah diberikan, sehingga dapat diulang setiap 8 jam sekali. Nah, dosisnya itu hanya 10 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Ibuprofen memiliki beberapa sediaan, tapi dia tidak ada sediaan drops untuk yang di pasaran Indonesia. Yang pertama adalah tablet, sekitar 200 mg dan 400 mg per tabletnya. Sirup 100 mg per 5 mili, dan ibuprofen yang Forte itu 200 mg per 5 mili. Yang terakhir adalah sediaan suppositoria, yaitu sekitar 125 mg per kapletnya. Oke, sekarang kita coba dalam kasus ya. Masih ingat tahap 1 dan tahap 2 yang tadi? Tahap 1 hitung kebutuhan, tahap 2 konversi. Nah, ibuprofen dosisnya ada 10 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Kita contoh kasus adalah seorang anak 18 bulan berat 12 kilo, misalkan ya. Rumus perhitungannya, berat anak dalam kilogram dikali dosis per kali pemberian. Tahap 1, hitung kebutuhan dosis dalam miligram. Jadi berat anaknya 12 kg, dikali kebutuhannya adalah 10 mg per kilogram berat badan per kali pemberian.
Jadi dosis yang dibutuhkan adalah 120 mg per kali pemberian. Tahap 2, konversikan kebutuhan obat dalam 1 ml sesuai dengan sediaan yang ada. Contoh, kalau sediaannya sirup yang konsentratnya 100 mg per 5 ml, maka dosisnya adalah 120 mg dibagi sediaan 100 mg dalam kali 5 ml. Sehingga kebutuhannya adalah kurang lebih 6 ml atau 1 sendok takar obat lebih sedikit. Kalau sediaannya adalah Forte, sirup Forte yang konsentratnya 200 mg per 5 ml, maka dosisnya adalah 120 mg kebutuhan dibagi 200 mg kali 5 ml sediaannya. Itu artinya dibutuhkan 3 ml atau sekitar 3/4 sendok takar obat. Jadi perhatikan, dengan dua sediaan obat yang berbeda, dosisnya akan berbeda diberikan dalam bentuk mililiter, walaupun kebutuhan miligramnya sama. Nah, kita masuk pada 5 bagian terakhir dari episode kali ini. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita konsumsi obat. 1. Kemasan obat rata-rata mencantumkan sediaan obat dalam bentuk mililiter, bukan dalam bentuk miligram. Padahal, dosis obat dihitung berdasarkan miligram per kilogram berat badan, bukan berdasarkan mililiter per kilogram berat badan anak. Kedua, kemasan obat kerap kali mencantumkan aturan pakai berdasarkan usia, bukan berdasarkan berat badan. Contoh yang kita bisa temukan adalah di sediaan di etiket itu kurang dari 1 tahun dibutuhkan sekian mililiter. Dalam usia 1-3 tahun sekian mililiter. Nah, ini akan berbeda pada saat kita dapatkan seorang anak dengan kasus overweight atau underweight dari populasinya. Contoh, seorang anak usia 1 tahun dengan berat 8 kg itu berbeda banget dosisnya dengan anak usia 1 tahun tapi beratnya 12 kg. Yang ketiga, konsentrat setiap sediaan akan berbeda, begitupun dengan merek yang berbeda. Maksudnya, dari merek penurun panas yang sama, perhatikan etiket dan konsentrat yang tertulis dalam kesediaan. Contoh, sirup penurun panas merek S, konsentratnya itu 120 mg per 5 ml. Nah, penurun panas merek T, konsentratnya 160 mg per 5 ml. Jadi perlu diperhatikan konsentrat setiap kemasan obat. Jangan gunakan dosis yang sama, misalkan obat S dulu biasa dikasihnya 1 sendok takar atau 5 ml. Pada saat kita gunakan obat T, itu harus hitung ulang, jangan pakai dosis yang sama. Keempat, berdasarkan literatur, dikatakan bahwa kombinasi 2 antipiretik, contoh paracetamol dan ibuprofen secara selang-seling setiap 4 jam, itu sebenarnya tidak terbukti secara efektif dan ilmiah memiliki efek perbaikan atau lebih kuat dibandingkan penggunaan satu macam jenis antipiretik. Jadi, kalau anak tidak turun panasnya, jangan punya asumsi bahwa kombinasi antara paracetamol dan ibuprofen akan lebih baik. Yang kelima dan yang terakhir, obat penurun panas itu tidak mempengaruhi perjalanan penyakit, tidak mengurangi rata hari demam, dan bukan obat mengatasi utama penyebab. Sehingga kalau penyebab utamanya, misalkan infeksi, masih ada dalam tubuhnya, meskipun diberikan penurun panas, tidak lama kemudian setelah efek obatnya habis, dia akan kembali demam. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan dalam serial demam kali ini. Mudah-mudahan dari episode 1 sampai episode 5 bisa memberikan manfaat untuk ayah dan bunda. Untuk pembahasan yang demam yang lebih detail, insya Allah kita akan melakukan webinar. Nah, untuk ayah dan bunda dapat mengikuti sosial media dari Rumah Sakit Sari-Asi Group untuk informasi lebih lanjut. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar semuanya datangnya dari Allah. Adapun kekeliruan murni dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat dan selalu jalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.